Terus setelah dia resign kami tunangan. Menurut Uda kalau misalnya udah fokus di fotografer ini pasti akan menghasilkan. Dia bilang kayak gitu. Dari selalu menyepelekan nanti aja deh masa kerjaannya itu fotografer itu apa sih katanya gitu ya kan. Duh gimana ya mau ngomongnya. Saya mau nangis ya Pak ya. Sebenarnya kalau untuk yang baik mau orang bilangin kita buruk ya biarin aja. Tapi kalau itu buruk orang mau bilangin kita baik ya percuma. Jadi selagi itu Itu bukan orang lain, bukan kawan saya, tapi yang buat saya iri tuh saya iri sama suami saya sendiri. mantap kali suaminya Pak. Kayaknya sebenarnya cukup tuh bukan soal uang, cukup tuh soal kita bisa ngelanjutin hidup tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjadi beban bagi orang lain. Percaya banget sama apa yang bakal dikasih Allah sama dia. Sementara saya Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini kita bakal buat sesi ngoceh, ngoceh ya. Artinya ngobrol receh ya, ngobrolin apa aja boleh. Untuk yang pertama, tamu pertama kita undang dulu dari yang jauh-jauh. Jadi kita utamain dulu yang datangnya jauh, yaitu hari ini kita kedatangan Ibu Jihan Kalsum. Ibu-ibu ya. Karena sudah punya anak ya dipanggilnya Ibu. Iya. Gimana Ibu Jihan tadi di perjalanannya macet? Macet banget Pak. Saking macetnya lama nyampainya di sini. Lama ya. nyampainya. Lama mandinya enggak? Lama mandi enggak? Jangan dikasih tahu lah Pak. Suaminya mana? Suaminya nggak ikut? Enggak, suaminya ngantar aja tuh di depan tuh di situ. Suaminya di depan ya. Iya, suaminya di depan. Oh, jadi karena Ibu Jihan ini adalah seorang ibu yang masih muda, masih menyusui. Iya. Jadi datang ke video kita kali ini itu dia bawa anak ya. Anaknya cantik Bu. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Anaknya cantik, kayaknya mirip ayahnya ya. Iya mirip ayahnya, nggak ada mirip ibu-ibunya ya. Kayak orang Arab gitu. Iya. Banyak yang bilang nggak? Banyak yang bilang mirip orang Arab, orang Palestina gitu. Oh, ayahnya ada keturunan orang Arab. Ayahnya iya keturunan orang Arab, Arab maklum, lebih ke Arab maklum ayahnya ya. Kalau uminya nggak ada yang bilang mirip orang Arab, banyak yang bilang mirip orang Korea gitu. Katanya karena matanya sipit, terus kulitnya putih banget. Koreang gitu ya. Oke, Masya Allah. Anaknya sekarang umur berapa Bu? 1 tahun 6 bulan Pak. Bapak nggak tahu ya? Nggak follow Instagram kita? Nggak tahu ya Bapak usianya? Nggak nyulik kakaknya soalnya. Oh nyulik kakaknya. Nggak nyulik kakaknya. Anaknya mau diajak ngomong Pak? Ayo nak, coba nak ngomong. Kok anak orang tuh? Ngomong nak, nyanyi cepat. Bilang hai dulu, bilang hai dulu nak. Ayo ini. Bilang hai. Kayak dia malu. Jadi ya anak kecil namanya kan jarang di syuting, jadi agak malu dikit. Biasanya barbar, biasanya main pisau sana sini nusuk tetangga biasanya. Kok tahu Pak? Soalnya saya bapaknya sih sebenarnya. Oh bapaknya sebenarnya. Nggak nengok sih mukanya. Enggak juga sih. Jadi kita mau ngomongin apa nih? Ya kita nggak tahu ya kan Bapak MC-nya ya Pak ya. Kita kan jawab yang apa kata Bapak. Emang buat acara MC. Buat acara gosip baru MC. Iya. Gimana Bu? Suaminya nunggu di depan ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu suaminya sekarang kerja di mana Bu? Alhamdulillah suaminya CEO. CEO. Bukan IO ya. CEO apa? Merek minuman mineral? Enggak Pak. CEO masa Bapak nggak tahu? Jarang nonton Korea bapaknya ya. Nggak tahu CEO. CEO apaan? CEO dari fotografer Seven Color. Bapak tahu Seven Color? Yang ganteng-ganteng itu ya? Oh ganteng-ganteng serigala ya. Ya Allah. Jadi Pak. kenal sama suaminya sejak kapan? Suaminya sih gimana ya, awalnya dia tuh kayak suka gitu sama saya awalnya. Oh gitu. Jadi dia tuh sering ngejar-ngejar gitu. Saya kan dulu kerja ya kan Pak ya. Jadi saya kerja di minimarket gitu. Terus tahun ya Allah lupa banget tahunnya. Nggak sosit ya, nggak tahu tahunnya. Terkeringat Cuk. Iya. Tahun
lupa tuh Pak tahunnya berapa. Soalnya 2011. Iya, Kayak mana? Masa MC-nya yang bawa acara lebih tahu? Iya. Dulu ibu sering pinggangnya sering melek-neyok kan? Sering tekap. Jadi habis itu? Iya, jadi waktu itu Berarti kan, sempat pacaran ya? iya, saya pacaran itu 8 tahun. Iya enggak? 8 tahun enggak? Nggak tahu, Nikah. tanya suaminya, panggil suaminya. Woi. Kayaknya tunggu dulu dah. Berapa tahun dah? Kok manggil udah? Mas lah, Mas. Mas. Manggil lu, Mas. Iya, Mas. Dari tahun berapa tuh ya? Kita itu Mbak tuh pacaran sama suaminya itu udah 7 tahun. Ayah 7 tahun. Saya soalnya kenal sama suaminya. Suaminya terkenal gitu kayaknya. Populer gitu di zamannya. Oh, di zamannya. Di zamannya, di kalangan tukang potong kayu. Oh, ya, terkenal lah. potong Potong kayu. kayu. Iya, iya. Iya, saya pacaran itu sama suami saya. Anaknya boleh pinjam, Bu? Boleh. Ya, sini aja. Iya, agak ribet ibunya. Anak sini aja. Oke, Dana. Nah, itu Anaknya auratnya nampak nih. aurat haram. Nah, itu setelah itu Jadi saya itu pacaran sama suami saya selama 7 tahun. Akhirnya kami menikah di usia pacaran kami 7 tahun. Nggak tahu juga tuh kenapa lama juga dinikahinnya sampai 7 tahun. mungkin belum ada kepastian mungkin karena kan namanya remaja itu butuh kesana kesini kan, mana tahu juga Iya, ada tapi, hal-hal lain yang bikin lambat dilamar atau dinikahi. Bisa Iya. jadi kan Iya. menikah bukan hal sepele tapi hal selepe. Receh banget bapaknya ya. Terus akhirnya gimana? Akhirnya Masih ingat ditembak di mana waktu itu sama suaminya? masih Waktu banget Pak. Itu kan nggak mungkin banget dilupain ya Pak ya. Soalnya dalam sejarah itu saya pertama kali ditembak sama cowok dan alhamdulillah dinikahin. Pertama kali ditembak, pertama kali juga dinikahin ya. Pertama dan sampai yang terakhir ya Pak ya. Jangan sampai ada yang lain ya Pak ya. Jadi pacar pertama langsung dinikahin gitu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, mantap. Oke, Berarti mantap, alhamdulillah. berarti jodoh itu nggak mesti harus pacaran sering-sering kan? Iya. Yang benar, penting Pak. yang datang aja yang pasti udah langsung nikah ya kan? Iya, benar sekali. Tadi belum dijawab. Ya. Ditembaknya di mana? Masih ingat enggak kata-katanya? Oh, jadi kan gini, saya itu kan waktu itu kerja di minimarket. Jadi sebelumnya kami itu udah dekat, pokoknya 18 hari itu saya udah dekat sama suami saya ini. Terus nggak tahu kenapa di hari ke-18 dia kan selalu jemput saya tuh. Kami belum jadian tapi dia selalu jemput saya pulang kerja. Pas waktu pulang kerja, jadi dia nembak saya di depan toko yang saya kerja itu. Jadi dia bilang kalau diingat kayak bocah kali, gimana ya? Dia mau ngomong tapi takut. Dia bilang gini, boleh sebut namanya Pak? Nggak usah, kasihan nanti cowoknya suaminya apa kan malu, soalnya kita mau masukkan ke channelnya Deddy Corbuzier nih podcastnya. Agak sesuatu ya masukin ke Deddy Corbuzier. Ya terus Jadi dia bilang katanya dia nggak mau lagi sama saya berteman. Terus saya bilang, oh ya udah kalau nggak mau berteman ya silahkan pergi saja. Saya bilang seperti ya itu. terus Tapi dia dalam bilang- hati Dalam hati sebenarnya saya udah tahu kalau bapaknya ini mau nembak gitu ya kan. tahunya dari Raut mukanya yang grogi banget gitu. Dia gimana ya? Kayak bocah kayak nggak pernah nembak cewek gitu. Seolah-olah saya kayak udah pernah ditembak gitu. Padahal nggak pernah ditembak. Kayak udah berpengalaman apa sayang? sini nak. Sama ayah nak? Ya sama ayah ya. Ya, sama ayah. Kok bajunya anaknya bisa sama ayahnya? Sama MC. Jadi akhirnya ditembak di depan minimarket ya. Iya, di depan minimarket. Oke. Terus itu suami saya siang, itu- pagi, malam, sore, subuh. Malam Pak, kan ceritanya malam hari. pulang jemput pulang. kerja. Oh, jadi
calon suaminya waktu itu jadi tukang ojek ya, antar sana sini ya. Iya, kebetulan dia ikhlas banget anaknya ya. Keliling-keliling ya, keliling-keliling masuk Jalan Rokan, keluar Iya. Jalan Jawa. Iya. Rute wajib ya. Rute wajib. Ya nggak tahu lah, sekarang pengen juga sih diajak rute waktu pacaran itu, tapi bapaknya sibuk banget gitu. Kapan sampai akhirnya memutuskan ibu untuk serius dengan suami ibu yang sekarang? Kok yang sekarang sih? Yang sekarang kan nanti kita nggak tahu. Janganlah. Oh iya, janganlah. bapaknya. Satu ini aja. Ribet lah Bang. Apa tadi Pak pertanyaannya? Mulai serius. Momen apa yang bikin akhirnya hubungan pacaran dilanjutkan ke hubungan yang serius, menikah gitu? Saya suaranya nggak kedengaran. Saya tuh awal pengen pacaran itu saya tuh awalnya pengen pacaran tuh memang niatnya dari kalau punya pacar pertama udah harusnya langsung nikah. Jadi saya tuh dari awal pacaran udah memang niatnya tuh udah tujuannya tuh memang udah nikah aja. Terus yang buat saya yakin sih, saya memang udah yakin dari awal sama suami saya ini. Soalnya dia sangat-sangat bertanggung jawab. Dia tuh selalu mencukupi kebutuhan saya. Dan di situ saya ngelihatnya suami saya itu orangnya sangat-sangat pekerja keras gitu. Jadi untuk menikah itu saya udah nggak akan ragu akan ekonomi gitu ya Pak ya. Rezeki ada yang ngatur ya. Itu satu lagi. Suami saya itu selalu bilang, apa sayang? Yang buat saya yakin sama suami saya itu, dia selalu bilang sama saya nggak mau lihat muka bapak ya. Dia selalu bilang kalau misalnya dia jatuh atau lagi terpuruk, dia selalu bilang gini, rezeki itu pasti ada yang ngatur. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kenapa harus takut? Kenapa harus sedih katanya? Karena saya kalau kejadian apa-apa aja itu selalu nangis kan. Jadi suami saya selalu mengingatkan akan hal itu. Seiring berjalannya waktu, kami mau menikah. Asik. Jadi kami udah memutuskan mau menikah. Lalu suami saya itu dia kerjanya di ada suatu perusahaan ya Pak ya. Saya mau ngomong kok mau nangis. Kayaknya Jadi, bukan perusahaan. Pas waktu kenal bukan perusahaan kayaknya tuh. Suami ibu tuh waktu kenal masih ini. Saya waktu itu pacaran sama suami saya, dia belum kerja sama sekali. Kerja udah. Belum sayang. Kok manggil sayang kayak mana nih? Dia belum kerja, tapi setelah pacaran sama saya, akhirnya alhamdulillah dia dapat kerja di tukang kayu. Tukang kayu maksudnya? Nukangin kayu. Bikin perabotan gitu. Oh iya. Iya kan? Iya. Bikin perabotan gitu. Bapaknya bisa gendong anaknya nggak? Pegel juga. Udah berkeringat. Dia nggak mau, dia takut karena ini pakai headset nih dia nggak biasa. Oh iya. Ya habis itu setelah itu. Iya, jadi kalau cerita itu lama ya Pak ya, soalnya perjalanan pacaran kita ya 3 tahun gitu. Oke. Ini menjelang nikah aja ya saya ceritain. Oke. Jadi Akhirnya dipercepat ya. Oke, langsung ke Jadi intinya. waktu itu suami saya kerja di suatu perusahaan, nggak boleh disebut ya. Dia jadi sales gitu. Marketing. Iya, dia kerja di bagian marketing. Kok nggak boleh disebut? Boleh disebut Agung Boleh Toyota. lah. Emang apa emangnya? Iya, emangnya udah terkenal nih podcast. Iya, bilang aja lah Agung Toyota Duri. Iya. Jadi Dimasukkan oleh Bang Hendrik. iya. Jadi waktu itu suami saya kerja di Agung Toyota sebagai marketing. Setelah itu ya gajinya lumayan lah, tapi astagfirullah. Sini nak sama ya. Tapi Kemana sayang? gendong. Iya, dia mau turun. Kayaknya dia nak mau turun itu. Kamu di sini ya. Dah, ini nak. Dia takut kalau udah pakai ini. Tuh habis itu. Jadi dia bekerja keras, sangat-sangatlah keras di
menjadi sales itu kan. Sampai akhirnya dia suami saya bilang seperti ini, kenapa ya perasaan gaji di Toyota ini besar, banyak dia mendapatkan gaji, tapi kenapa duitnya itu nggak terasa katanya. Sementara dia mengumpulkan duit itu rencananya untuk biaya nikah. Asik. Iya. Terus akhirnya setelah sekian lama, karena suami saya ini memang udah pengen banget nikahin saya. Jadi dia berpikiran, dia sering dengar ceramah juga, Pak. Jadi dia bilang Ya, gini. Bu. Jadi dia bilang gini kan, kayaknya nggak mau lagi lah kerja di sini. Mungkin karena makan gaji riba, jadinya duitnya nggak terkumpul. Padahal suami saya bilang padahal pengen banget nikahin saya. Jadi dia memutuskan untuk tidak lagi kerja di situ karena riba. Bayangkan dong Pak, kita udah mau tunangan tapi bapaknya nggak kerja. Terus saya kan selalu ngikutin apa kata suami saya. Jadi ya udah terserah, nggak apa-apa. Jadi dia memutuskan berhenti kerja. Jadi dia resign. Terus setelah dia resign kami tunangan. Setelah kami tunangan, dia berusaha untuk mencari kerja yang lain, dan dia tuh saya sukanya sama suami saya itu dia selalu yakin akan pekerjaannya. Kalau dia mengambil keputusan dia selalu bilang gini kan, udah pasti bisa. Apa Pak? Suami saya selalu bilang kayak gini kan, pokoknya jangan takut, udah pasti bisa. Maksudnya sebut aja lah pekerjaannya Pak ya. Jadi suami saya itu dia punya kamera. Jadi dia bilang kalau menurut kalau misalnya udah fokus di fotografer ini pasti akan menghasilkan. Dia bilang kayak gitu. Daripada udah memakan uang riba. Dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya saya selalu mengikuti apa kata calon suami saya ini kan. Dia selalu meyakinkan saya dan saya selalu percaya akan hal itu. Terus akhirnya dia fokus di fotografer dan kami akhirnya dia fokus di fotografer. Terus akhirnya kami tunangan. Di saat itu banyak apa? Banyak yang menyepelekan pekerjaan suami saya itu. Gitu. Karena kerjanya itu fotografer ya. Fotografer apaan sih? Orang pada mikirnya yang namanya gajinya kecil. Orang nggak tahu seberapa kayak gitu. Jadi saya nggak peduli sama omongan orang itu. Bahkan saya sampai kalau misalnya nikah nggak ada pesta, mendoa aja saya mau, asal saya sama suami saya gitu. Ceritanya basah banget ya kan. Lap aja cepat, biar disambung. Iya, tunggu dulu ya. Dah. Tunggu, kasih dia lah dulu sebentar. Mana dia mau? Yang sini. Udah tuh, habis itu. Terus banyak orang yang menyepelekan. Saya tidak pernah menyepelekan suami saya sedikit pun karena saya percaya sama dia. Terus akhirnya kami tunangan, terus mau menikah tetap dengan pekerjaan fotografer ini. Sampai akhirnya dia banyak yang nawarin dia kerja di bank di sini. Dia selalu suami saya selalu bilang kalau atas nama riba saya nggak akan mau ambil, karena dia memang benar-benar tidak mau makan uang riba, karena dia pengen aduh sayang yang dia main pengen karena dia pengen mengasih istrinya dan anaknya besok dengan uangnya benar-benar halal. Dia selalu bilang seperti itu. Gitu loh Pak. Terus lanjut. Terus akhirnya kalau orang tua saya kan nggak masalahin suami saya kerja atau enggak ya kan Pak waktu itu. Tapi ya namanya netizen yang lain ya Pak ya. Selalu menyepelekan nanti aja deh masa kerjaannya itu fotografer itu apa sih katanya gitu ya kan. Tapi akhirnya tetap saya berkeras, pokoknya nggak mau tahu, harus nikah juga tahun ini. Akhirnya dipaksakan juga, akhirnya kami menikah. Bukan dipaksakan. Maksudnya harus. Iya harus. Karena kalau
mengulur waktu ya ujung-ujungnya ke sana juga kan. Iya, Makanya harus bener iya. Pak. Terus di saat itu kami akhirnya kan kami menikah juga. Setelah menikah, kami menikah itu bulan November kan dah? November. Ya Allah, kok bisa lupa. Wow. Jadi kami memutuskan menikah di bulan November. Terus setelah menikah, nggak tahu kenapa bulan berikutnya suami saya sudah bisa mengganti kamera yang jauh lebih bagus dari sebelumnya, dan makan saya tercukupi, dan saya apapun yang saya minta selalu dapat. Sampai akhirnya saya punya anak. Aduh, gimana ya mau ngomongnya? Saya mau nangis ya Pak ya. Sampai akhirnya saya punya nggak jadi ngomong receh, jadinya ngomong curhat jadinya lagi nih. Itulah kan Bapak nih pandai Backsound. Teng 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 teng. Ya habis itu setelah punya anak. Setelah akhirnya saya hamil, punya anak, sampai sekarang demi Allah saya tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Gak tahu kenapa. Terus saya pernah dengar ceramah kan. Sekarang nih saya sering dengar ceramah ya Pak ya. Karena suami saya itu menganjurkan saya, tolonglah ya Kasum, coba dengerin ini, coba lakukan ini, coba pakai ini, coba kayak ini ya. Tapi nggak mau kan? Iya, bandel, tapi istrinya kan? Bandel. Ya alhamdulillah lah sekarang ya. Karena ada beberapa omongan yang bikin kita malas ngelakuinnya kan. Iya. Ya, sebenarnya kalau untuk yang baik, mau orang bilangin kita buruk ya biarin aja. Tapi kalau itu buruk, orang mau bilangin kita baik ya percuma. Jadi selagi itu baik, kita lakukan. Orang ngomong buruk ya biarin aja. Iya, jadi Pak. itu yang paling penting. Iya. Yang terbaik. Iya seperti itu. Akhirnya saya sering-sering dengar ceramah sekarang nih Pak. Kalau suami saya kan orangnya sibuk sekarang ya Pak. Alhamdulillahnya, karena pekerjaannya itu membuat dia sangatlah sibuk. Terus lanjutin. Beda aja, emang videografernya memang agak kayak kadang-kadang mirip genderuwo dikit. Jadi memang ngagetin. Terus kan Pak, jadi saya pernah kemarin ini baru saya dengar ceramah. Katanya kata ustadznya, saya sekarang sering dengerin ceramah Ustadz Fatih. Kalau Ustadz Fatih itu ceramah kayak ngena kali di hati saya kan Pak. Jadi dia bilang kayak gini, hijrah itu bukan soal pakaian, bukan soal yang jilbabnya udah nutup dada atau yang pakai celana jingkrak, katanya kayak gitu. Itu tuh dia sama aja dengan itu. Maksudnya enggak, itu tuh bukan fashion, itu tuh bukan hijrah, itu tuh melakukan perintahnya Allah. Karena itu memang kewajiban. Iya, kewajiban. Katanya Ustadz itu, dia bilang yang namanya hijrah itu dia meninggalkan hal yang tidak disukai oleh Allah katanya, seperti meninggalkan riba, katanya seperti itu lah kan. Terus saya jadi teringat sama suami saya sendiri Pak. Padahal sering diingatin kan? Iya. Enggak, maksudnya saya ingatnya gini, karena saya teringat kejadian sebelum kami nikah. Dia dengan tegasnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi karena riba. Padahal belum yakin mau kerja apa lagi kan? Iya, padahal dia belum yakin mau kerja apa lagi. Dan terus saya melihat hasilnya sekarang, apa yang dia punya, apa yang saya rasakan sekarang, saya nggak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Karena jadi saya mikirnya dia meninggalkan hal yang buruk dan Allah ngasih yang baik itu banyak banget Pak. Yes. Aduh. Betul, benar banget. Iya, terus sampai sekarang ini dia banyak bantu orang. Ya Allah Pak, alhamdulillah banget. Tahu nggak Pak, sebenarnya orang yang paling buat saya iri itu bukan orang lain, bukan kawan saya, tapi yang buat saya iri itu, saya iri sama suami saya sendiri. Mantap kali suaminya Pak. Kayaknya suaminya superhero tuh ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita ninggalin sesuatu yang gak baik, pasti diganti sama yang lebih baik. Iya. Yang penting kita yakin aja sama apa yang kita lakuin, pasti ada hikmahnya ya. Kalau kita mau jadi seorang fotografer, tapi kalau kita setengah hati, ya sama aja. Yang ngasih rezeki juga setengah-setengah. Tapi kalau kita jadi apapun tapi kita lakuin dengan sepenuh hati, ya pasti yang ngasih rezeki juga ngasihnya full. Walaupun sebenarnya cukup tuh bukan soal uang, cukup tuh soal
kita bisa ngelanjutin hidup tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjadi beban bagi orang lain. Dan yang paling penting itu kita bisa berbagi sama sesama. Iya, itu yang buat saya iri banget sama suami saya, Pak. Gimana ya, Pak? Rasanya tuh kayak Ku menangis. Iya, gimana ya, Pak ya? Saya sama suami saya itu sangat-sangat iri gara-garanya dia tuh percaya banget sama apa yang bakal dikasih Allah sama dia. Sementara saya yang berusaha untuk nutup aurat yang gimana pun saya masih ragu, masih gimana gitu ya, Pak. Tapi suami saya dia bisa dengan yakin, dia nggak pernah ngeluh sama saya, Pak. Dia nggak pernah bilang Terus, oke. Biar jelas ngomongnya, kalau nangis nggak jelas nanti. Iya, dia kalau misalnya dia lagi susah atau apa, dia nggak pernah bilang sama saya. Dia selalu bilang, gimana ya, Pak, saya kadang ngeliat dia tuh ya kasihan ya, dia kerja sendiri aja, saya nggak pernah bisa bantuin dia nggak pernah minta tolong sama saya. Dia selalu bilang, Kasem jaga aja anaknya, nggak usah ikut-ikut. Dia bilang itu. Kadang saya pengen saya, Pak, sebenarnya bekerja, tapi suami saya selalu larang. Suami saya selalu bilang, jaga aja anak, kerja itu tugas udah, Kasem tuh di rumah aja, di mana selagi udah mampu ya udah bisa, katanya. Terus dia selalu mencukupi apa yang saya mau, Pak. Karena sebenarnya saya tahu suami saya nggak ada duit, tapi saya minta ini, dia selalu bilang, ya tunggu bentar ya, udah ambil dulu duitnya. Selalu kayak gitu, selalu iya, karena apa yang saya mau, pada saya tahu duit udah tuh ya ibaratnya sekarat ya dah. terus aduh, Mau di closing aja. Udah. Oke, sepertinya narasumber kita sudah tidak kuat lagi. Kalau tidak kuat silakan lambaikan tangan ke kamera. Masa video pertama nangis-nangis. Ya, gimana? Oke, jadi sebenarnya dari cerita Ibu Jihan tadi, kalau Ibu Mawar namanya gitu kan. Iya. Jadi dari cerita Ibu Jihan tadi kita bisa ambil pelajaran. Mungkin bagi kawan-kawan bisa ngambil pelajaran beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Tapi yang terpenting adalah bahwa sebenarnya keyakinan kita akan sesuatu itu harus berdasarkan sepenuh hati. Misalkan kita ingin melakukan apapun harus sepenuh hati. Dan yang paling penting adalah kita tidak lupa dengan tanggung jawab kita sendiri, gitu kan? Ya kan, Bu? Masih menangis, Bu? Masih baca kok. Saya kalau ngelihat muka suami saya itu, saya bukan yang mau menangis dari dulu. Mungkunya Pak Ibu. Jadi wajah yang bayar LKS-nya udah dikasih orang tua tapi dijajanin terus diminta guru dia nangis. Inilah wajah-wajah. Oke, sekian aja mungkin dari video ini nggak terlalu menarik buat kalian tonton. Tapi kami hanya sekedar ingin berbagi cerita. Mudah-mudahan yang ceritanya tipis-tipis sama kami bisa sedikit memahami apa yang kami ceritakan. Semoga video ini bisa kalian sukai. Kami nggak yakin video ini bermanfaat karena kalau bermanfaat dengar ceramah Ustadz di masjid. Ceramah kami nggak ada di sini, kami cerita aja. Oke. Kita tutup videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya mana, Bu? Anaknya udah tidur sama bapak fotografer.